وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, tanggal 10 Muharram suara. Cek. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pada tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 September 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin atau pengajian menjelang buka puasa yang rutin dilaksanakan di Masjid At-Taqwa di Aji Barang, Banyumas ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa pengajian sore hari ini judulnya apa? Melawan legalitas kumpul kebo. Judulnya medeni teman Ustaz. Pertama, kumpul kebo itu bahasa apa? Hah? Jawa? Yakin jenengan? Madan
Kebo itu diambil dari bahasa Belanda. Ya, diambil dari bahasa Belanda. Aslinya itu adalah gebou. Napa? Gebou. Gebou itu artinya adalah bangunan. Artinya adalah rumah. Berarti kumpul gebou itu artinya adalah berkumpul dalam satu rumah. Tapi yang dimaksud di sini adalah berkumpul dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Lantas kemudian dengan berjalan waktu gebau ini terus dirubah jadi apa? Kebo. Jadi kebo di sini tidak merujuk kepada bahasa Jawa, tapi merujuk kepada bahasa apa? Belanda. Sehingga saya juga tidak tahu kalau kita dengar istilah kumpul kebo itu selalu asosiasinya adalah kerbau. Betul? Saya takutnya nanti diprotes sama Asosiasi Kerbau Indonesia. Kenapa kok mereka dilarang kumpul-kumpul gitu ya? Tapi sebenarnya istilah tersebut itu sebenarnya tidak jauh dari realita. Tidak jauh dari realita. Karena biasanya yang melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan itu biasanya apa? Kerbau. Nggih mboten? Selain kerbau napa? Sapi. Selain sapi napa? Ayam. Selain ayam napa? Wedhus. Tinggal milih mana? Milih kayak kebo, apa ketek, apa wedhus. Milih sing pundi? Milih tetap jadi manusia. Tapi ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, tidak semua binatang itu melakukan hubungan seksual. Tidak semua binatang melakukan hubungan seksual tanpa aturan. Jadi ada binatang yang melakukan hubungan seksual pakai nopo? Aturan. Ada. Ini kisahnya disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada seorang perawi hadis yang bernama Amr ibnu Maimun. Sinten? Amr ibnu Maimun. Beliau bercerita, ra'aitu bil jahiliyati irdatan ijtama'a 'alaiha qiradatun qaddat. Di zaman jahiliyah saya
Beliau bercerita, sinten wau? Amr bin Maimun. Beliau bercerita, ra'aitu fil jahiliyati kirdatan ijtama'a 'alaiha qiradatun qad zanat. Di zaman jahiliyah, kata Amr, saya pernah melihat ada seekor kera. Seekor apa? Kera. Dikepung oleh kera-kera yang lainnya. Napa? Dikepung oleh kera-kera yang lainnya. Kenapa? Karena kera yang satu itu telah berzina. Telah napa? Berzina. Berhubungan seksual bukan dengan pasangannya yang sah. Ya. Kemudian farajamuha. Kemudian para kera-kera tersebut merajam. Merajam itu kera yang berzina. Ya. Dan ternyata seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ada sebagian jenis binatang yang tidak menyukai perbuatan apa? Zina. Padahal itu binatang. Punya akal apa mboten? Punya akal apa mboten? Tidak. Ya. Binatang, sebagian binatang yang tidak punya akal saja merasa jijik dengan perbuatan zina, masa sinten? Manusia yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal tidak merasa jijik dengan perbuatan zina. Ya. Sehingga dengan adanya manusia-manusia yang seperti itu menganggap sesuatu yang haram menjadi apa? Halal. Tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. Surat apa? Al-A'raf ayat 179. Ayat pinten? 179. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, yang artinya kami, kata Allah, telah mempersiapkan banyak penghuni neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Apa ciri-cirinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami. Punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk berfikir. Punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk merenung. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat. Melihat nopo? Melihat hal-hal yang bermanfaat. Ini ciri yang keberapa? Dua. Ciri yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Berarti mereka punya hati atau tidak? Punya. Punya mata atau tidak? Punya. Punya telinga atau tidak? Punya. Tapi hati, mata dan telinganya tidak difungsikan dengan baik.
Apa kelanjutan firman Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Manusia atau bukan tadi? Manusia atau bukan? Manusia. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia tadi itu seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan manusia-manusia yang seperti itu lebih sesat dibandingkan binatang. Kenapa? Karena binatang tadi berperilaku kayak kebo, kayak kambing, kayak apa tadi? Jago. Wajar apa mboten? Wajar apa mboten? Kebo berhubungan seksual dengan kebo yang lain tanpa pernikahan, wajar apa mboten? Kenapa? Tidak punya akal. Nah sekarang kalau ada makhluk yang punya akal, kok melakukan seperti kebo? Jangan heran seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa manusia-manusia yang seperti itu lebih rendah dibandingkan apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi perbuatan zina adalah sebuah perbuatan yang sangat jelek dipandang dari sisi apapun dan dari agama manapun. Bukan hanya dalam agama Islam. Ya. Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk logika pun menolak perbuatan zina. Ya. Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran yang sangat tegas, surat Al-Isra ayat 32. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Sing ngrolih kan mendekati, Ustaz. Berarti nek zina? Nek zina? Lebih enggak boleh atau lebih boleh? Lebih tidak boleh. Makanya kata para ulama, kalimat jangan mendekati zina ini lebih dahsyat dibandingkan jangan berzina. Kenapa? Kalau mendekat saja tidak boleh, apalagi melaksanakannya. Deket-deket aja nggak boleh, apalagi melaksanakan perbuatan tersebut. Ya. Maka sengaja di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menggunakan redaksi jangan mendekati nopo zina. Ya. Karena perbuatan zina mendekatinya saja sudah haram, apalagi melakukan perbuatan tersebut. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, innahu kana fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina itu fahisyatan. Fahisyah itu artinya adalah perbuatan yang keji, yang jelek, yang buruk. Wa maqtan, dibenci. Wa sa'a sabila, jalan yang salah. Ya. Jadi tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati perbuatan zina itu dengan sifat-sifat yang mengerikan. Fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Langsung 3 sifat sekaligus. Ya. Fahisyatan, keji, ya. Maqtan, dibenci, sa'a sabila, jalan yang keliru. Nah sekarang panjenengan itu lebih percaya Allah atau lebih percaya dokter? Percaya sinten? Oh. Ya dokter juga manusia. Manusia yang bisa benar bisa salah.
Kalau Allah Azza wa Jalla mungkin keliru napa mboten? Mboten. Bukankah salah satu nama Allah adalah Al-Haq? Napa? Al-Haq. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Haq. Apa artinya Al-Haq? Yang maha benar. Berarti kalau maha benar, ya. Kalau manusia itu benar, bisa salah. Kalau maha benar berarti benar terus, nggak pernah salah. Lah panjenengan itu mau ikut yang benar terus nggak pernah salah, atau mau ikut yang kadang benar kadang salah? Ya mendingan mengikuti yang maha benar. Ya. Bukankah kita selama ini sering mendengar kata-kata maha benar Allah atas segala firman-Nya? Ya. Kita lebih percaya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan apa yang disampaikan oleh manusia tadi. Ya. Karena Allah tidak mungkin salah, sedangkan manusia bukan hanya pernah salah tapi sering salah. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya zina adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'zam?" Wahai Rasul, dosa apa sih yang paling besar? Jadi Nabi SAW ditanya tentang dosa yang paling besar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang paling besar adalah engkau mempersekutukan Allah, membuat sekutu buat Allah, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Alias dosa apa? Dosa apa? Syirik. Ini dosa yang paling besar. Kemudian sahabat tadi tanya lagi, "Tsumma ayyun?" Terus apa lagi dosa besar berikutnya? Nabi SAW menjawab, "An taqtula waladaka makhafata an yut'ima ma'ak." Dosa besar berikutnya adalah engkau membunuh anakmu sendiri karena khawatir ikut makan bersamamu. Alias nggak berani punya anak banyak karena takut orang bisa mempani. Ya. Membunuh anak karena takut ikut makan bersama. Ini yang keberapa ini? Ini yang kedua. Qultu tsumma ayyun? Kemudian orang tersebut bertanya lagi, terus apa lagi dosa besar berikutnya? Berarti ini sudah yang keberapa ini? Sudah yang ketiga. Baru kemudian Nabi SAW bersabda, "Antuzani au antazniya bihalilati jarik." Dosa besar yang ketiga adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa? Berzina dengan istri tetanggamu. Kalau zinanya dengan istri orang jauh, pripun? Pripun? Papa nopo ora papa? Halal nopo haram? Kenapa yang disebutkan sama Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam adalah istri tetangga? Kenapa? Karena berzina dengan istri tetangga lebih jahat
dibandingkan berzina dengan wanita yang bukan apa-apanya, bukan tetangganya. Kenapa lebih jahat? Karena seharusnya tetangga itu melindungi orang yang ada di sampingnya. Ini malah pagar makan tanaman. Ya. Harusnya saling menghormati, saling melindungi, saling menghargai. Kok malah ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Ya, mumpung kayak lagi lunga kesempatan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa perbuatan zina adalah merupakan salah satu dosa besar. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, saya tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar dibandingkan pembunuhan ya setelah perbuatan zina. Jadi levelnya ya, beliau nggak tahu ada dosa yang lebih besar daripada pembunuhan kecuali perbuatan zina. Ya. Quran, sunnah, tambah satu lagi ijma'. Jadi orang Islam itu dalam beragama landasannya setunggal nopo? Quran. Satu Quran, yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bawakan tadi. Qurannya surat napa wau? Surat napa? Oke, urung metu wis kelalen. Surat napa? Al-A'raf apa Al-Isra sih bener sih ngendi? Surat apa? Aduh, kepriwe iki. Katanya mau melawan kumpul kebo. Surat apa? Al-Isra. Ayat pinten? 32. Mulane pada nulis ya. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang nulis langsung hafal. Ya. Surat apa? Al-Isra ayat pinten? 32. Dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Dari hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ijma'. Ya, ijma' niku napa? Kesepakatan. Kesepakatan para ulama. Dan kalau ulama sudah sepakat tidak mungkin keliru. Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya umatku, umatnya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Berarti kalau ulama sudah sepakat itu mesti benar. Para ulama telah berijma sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ijma' wa ajma'u ala tahrimiz zina. Dan para ulama sudah berijma, bersepakat, berkonsensus, satu kata, tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa zina itu hukumnya nopo? Haram. Sudah Al-Quran terus napa? Hadis terus ijma'. Dan realita kenyataan membuktikan bahwa zina itu menimbulkan banyak dampak negatif. Walaupun dilakukan suka sama suka. Sebagian orang mengatakan, "Loh, salah ya apa kok suka sama suka kok?" Nanti kalau misalnya pakai dalih seperti itu, asal suka sama suka kabehan jadi halal. Riba. Apa? Riba. Betapa banyak orang yang bermain riba landasannya suka sama suka. Ya. Akhirnya jadi halal seperti itu. Tidak.
Kesukaan manusia itu dipengaruhi oleh nafsunya. Jadi tidak setiap apa yang disukai oleh manusia terus jadi benar. Maka kesukaan manusia itu diatur oleh agama kita. Kita lihat apakah yang disukai itu punya efek negatif yang besar atau tidak. Ternyata kalau kita perhatikan dengan baik, bahwa perzinaan itu efek negatifnya sangat banyak. Contohnya apa Ustaz? Satu, rusaknya kehormatan. Rusaknya apa? Kehormatan. Kalau orang sudah berzina, maka kehormatannya rusak. Makanya perhatikan, ya, orang-orang yang berzina, apalagi kaum wanita, kalau sudah terlanjur berzina, itu bagaimana pusingnya dia ketika akan menikah, ya. Dan bagaimana malunya keluarga ketika ternyata anak perempuannya nopo hamil, ya. Panjenengan itu pernah nggak mendengar ada undangan pernikahan, diumumkan undangan pernikahan antara si A dengan si B, Mas Anu dengan Mbak Anu, diumumkan di situ Mbak Anu sudah hamil. Ada pengumuman seperti itu? Kenapa? Malu. Di satu sisi kita bersyukur, bukan bersyukur karena wanita itu sudah hamil, tapi bersyukur masih punya rasa malu, berarti masih punya iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Alhamdulillah masih punya iman. Nah, kalau orang yang sudah terang-terangan mengatakan zina halal dan ditulis dalam sebuah buku dan dianggap sebagai karya ilmiah, kira-kira yang seperti itu masih punya malu napa mboten? Makanya Rasulullah SAW ngendika napa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya malu, berbuatlah semaumu. Berarti orang yang berbuat, menulis, berkata semaunya itu berarti sudah kehilangan apa? Kemaluan, kehilangan rasa malu, ya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dampak pertama. Perzinahan itu merusak kehormatan. Dampak yang kedua, berzina itu menterlantarkan anak. Kenapa? Berzina itu lantarkan anak. Karena siapa yang mau bertanggung jawab? Rata-rata orang yang berzina, laki-laki yang menzinai wanita, kebanyakan dari mereka setelah berzina terus apa? Cuci tangan. Cuci tangan di sini maksudnya lepas tanggung jawab. Ya. Loh, Ustaz kayak bukti ini nikah gue dipaksa. Ya, dipaksa. Wah, kamu kalau nggak tanggung jawab, saya kasuskan. Yes, kepriyomaning lah. Berarti kan rumah tangganya itu dibangun di atas keterpaksaan. Apa yang terjadi dengan anaknya? Ya. Seandainya anaknya tahu, ya, seandainya anaknya tahu bahwa dia itu hasil dari hubungan di luar nopo pernikahan, malu nopo betul. Anak itu terlantar secara psikologis dan terlantar secara materi, ya. Secara psikologis, anak kalau dikatakan diolok-olok, anak zina, malu atau tidak? Malu sekali. Itu lebih sakit di hati dibandingkan di keplaki, ya. Dibandingkan lebih sakit di hati dikatakan seperti itu. Tapi memang realitanya seperti itu. Walaupun kita tidak boleh
mengolok-olok anak itu sebagai anak nopo? Zina, walaupun realitanya memang anak hasil zina. Karena yang salah bukan anak, siapa? Orang tuanya. Ramane karo piunge sing salah. Ya. Secara psikologis anak terlantar. Dan secara materi juga terlantar. Iya kalau misalnya dinikahi. Kalau misalnya tidak dinikahi, siapa yang akan kasih nafkah? Karena tahunya resiko tadi, akhirnya betapa banyak wanita-wanita hamil di luar nikah yang melakukan aborsi. Napa aborsi? Aborsi? Menggugurkan kandungan. Ya. Ada yang masih belum sampai 3 bulan, ada yang sudah 3 bulan, ada yang sudah 6 bulan, dilakukan aborsi. Ya. Lagi-lagi yang terlantar siapa? Anak. Ya. Ada yang sudah terlanjur 9 bulan atau 8 bulan sudah bisa dilahirkan, diaborsi, akhirnya ditinggal di mana? Ada yang dibuang di tempat sampah. Ya. Saya punya jamaah pengajian dokter. Ya. Berapa kali di depan rumahnya itu dapat kiriman bayi. Paket isinya nopo? Bayi. Ya. Ya. Mau subuhan, astagfirullah. Di depan pintu berapa kali belum mengalami kasus seperti itu? Kira-kira bayi yang seperti itu hasil pernikahan atau hasil perzinaan? Hasil perzinaan. Kelahirannya tidak diharapkan. Beda dengan anak yang lahir dari hasil nopo? Pernikahan. Kehadirannya diharapkan apa mboten? Sangat diharapkan. Dinten-ten. Ditunggu-tunggu. Itulah bedanya anak hasil hubungan sah dengan anak hasil hubungan tidak sah. Itu bedanya. Ya. Anak terlantar, siapa yang membiayai? Laki-lakinya tidak tanggung jawab. Ya. Pernah ada kejadian nyata. Pernah ada kejadian nyata. Seorang wanita yang welcome kepada seluruh laki-laki. Ya, siapapun sing mampir ya monggo. Ya, singkat cerita ada wanita yang punya tipe seperti itu. Ya, siapapun yang pengen berhubungan badan sama dia, oke. Ya, sing penting cocok. Ya, entah cocok apanya. Ya. Dah, singkat cerita hamil. Singkat cerita wanita itu napa? Hamil. Geger. Ya, akhirnya dipanggil ke desa. Ya, akhirnya dipanggil ke kantor ke kelurahan, ya, ke balai desa. Ini gimana ini? Sudah mau melahirkan, siapa yang tanggung jawab? Akhirnya ditanya, kok sing tahu mengonmu siapa baik? Yang pernah berzina sama kamu siapa baik? Siapa ya? Jiro, lupa. Sebutkan nama. 1, 2, ada sekian, ada 7 atau berapa, atau 10 lupa saya. Akhirnya semua nama-nama itu dipanggil. Ayo, siapa yang harus tanggung jawab? Ya. Siapa yang mau tanggung jawab? Kira-kira ada nggak yang mau? Nggak ada satupun. Ya. Semuanya cuci tangan, berlepas diri semuanya. Akhirnya kan lurahnya kan bingung. Ya. Terus apa? Ya wis kene dikocok bae. Diundi. Bayangkan anak Rama diundi si kepriwe. Ya. Akhirnya betul-betul undian itu. Ya, siapa? Ya deg-degan kabeh bocah 10. Salah, cara seperti itu salah. Ya.
Tapi lihat bagaimana anak ini nanti kalau betul-betul lahir, bagaimana terlantarnya anak tersebut. Apa orang yang mengeluarkan disertasi menghalalkan perzinahan itu dia tidak berpikir betapa banyak anak-anak yang nanti akan semakin terlantar. Ya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, ya, di antara efek buruk perzinahan adalah hancurnya rumah tangga. Hancurnya apa? Rumah tangga. Ibu-ibu terima nomor mboten Bu kalau suaminya punya selingkuhan? Terima nomor mboten? Alhamdulillah. Berarti masih normal. Bapak-bapak panjenengan ikhlas nomor mboten kalau ibunya itu punya selingkuhan? Ikhlas nomor mboten? Lemes temen ki pada lagi puasa apa perlu? Panjenengan ikhlas sama mboten kalau ibunya selingkuh? Nah kayak gue. Ya. Berarti masih normal. Ya. Bagaimana hancurnya perasaan suami ketika mengetahui istrinya zina, punya pil. Napa pil? Pria idaman lain. Dan bagaimana hancurnya perasaan istri ketika mengetahui suaminya punya wil, wanita idaman lain. Hancur. Ya. Betapa banyak ya, rumah tangga yang hancur gara-gara perzinahan. Nanti ujung-ujungnya nopo? Cerai. Nah, ketika terjadi perceraian, sing paling seneng sinten? Setan. Ya. Karena setan itu dia punya banyak cara untuk menyesatkan manusia. Dan salah satu cara syaitan untuk menyesatkan manusia adalah memisahkan antara suami dan istri. Maka begitu setan ini berhasil untuk memisahkan suami istri, iblis pun rajanya setan mengatakan, anta kok ngeten. Ya, kamu jempolan. Ya. Berhasil nopo? Memisahkan antara suami istri dengan berbagai cara, salah satunya dengan perzinahan. Hancur. Ya. Sudah hancur, jadi aib di mana-mana. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama apa tadi kerusakannya? Apa? Merusak kehormatan. Yang kedua? Apa? Menterlantarkan anak. Yang ketiga? Menghancurkan rumah tangga. Yang keempat, menimbulkan macam-macam penyakit. Menimbulkan apa? Macam-macam penyakit. Bukan cuma satu macam, tapi penyakit yang ditimbulkan niku nopo macam-macam. Ya. Macam-macam itu penyakit fisik maupun penyakit psikis. Ya, penyakit fisik contohnya nopo? Yang sekarang belum ketemu obatnya, nopo? AIDS. Wah, berarti nanti kalau ketemu obatnya terus jadi orang papa? Ya papa. Bisa nggak Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan penyakit baru? Gampang banget. Buat Allah itu segala sesuatu mudah. Gak ada yang sulit buat Allah Azza wa Jalla. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, Allah cuma tinggal berfirman jadi, maka akan terjadi. Ya.
Coba penyakit AIDS dulu sudah ada atau belum? Belum. Baru marak belakangan ini. Bersamaan dengan maraknya perbuatan zina, muncul penyakit ya, yang menyerang imunitas. Imunitas niku napa? Ketahanan daya tubuh ya. Penyakit fisik, penyakit apa lagi? Psikis ya. Secara kejiwaan orang yang berzina itu tertekan ya. Makanya panjenengan tanya nuwun sewu ya, tapi yang nggak harus tanya kepada para WTS, kepada para WTS, kepada para pelacur ya. Apakah di antara mereka ada yang bangga dengan profesinya? Wonten mboten? Enggak. Apa ada di antara mereka yang bercita-cita menjadi WTS seumur hidup? Enggak ada. Karena mereka secara manusiawi itu sebenarnya mereka tidak suka. Mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Secara psikis mereka tertekan ya. Sehingga orang-orang yang seperti itu merasa zina itu haram, salah dia melakukan itu. Secara kondisi orang seperti ini lebih mudah taubat karena sudah merasa bersalah. Orang yang seperti ini ada yang lebih parah. Apa itu? Orang yang menganggap zina halal ya. Kalau orang menganggap zina halal itu kira-kira dia berzina merasa bersalah napa mboten? Wong halal ora apa-apa. Sing penting kan suka asal sama suka sama suka ya. Sekarang saya tanya, lebih parah mana antara orang yang berzina tapi meyakini zina itu haram dengan orang yang tidak berzina tapi meyakini zina itu halal? Iya pertanyaannya kan udu parah apa ora? Pertanyaannya mana yang lebih parah antara orang yang berzina dan yakin zina itu haram dengan orang yang tidak berzina tapi meyakini zina itu halal? Mana? Lebih parah yang mana? Yang kedua. Apa yang kedua? Yang meyakini zina itu halal walaupun tidak berzina. Kenapa? Karena dia merubah hukum Allah. Kenapa? Merubah hukum Allah. Kalau yang pertama dia melanggar tapi tahu, dia mengaku. Dan ini tolong jangan dipahami zina kuwi dadi ora apa-apa, mboten. Loh, kenapa kalau ora apa-apa kenapa kita judulnya melawan legalisasi nopo? Kumpul kebo? Bukan. Tapi antara dua perilaku ini lebih buruk perilaku orang yang menganggap zina itu halal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu beliau sudah memprediksi, sudah menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhir zaman akan muncul manusia-manusia yang menghalalkan zina. Berarti kejadian di Indonesia. Salah satu tanda hari kiamat terjadi di Indonesia. Apa itu? Menghalalkan zina. Dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan secara ta'liq bahwa Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira. Akan datang manusia dari umatku
Na'udzubillahi min dzalik. Akan datang manusia dari umatku. Umatnya sinten? Rasulullah SAW. Ya. KTP-nya apa? Islam. Sekolah bener sekolah Islam. Ya. KTP-nya Islam. Ya. Nek sekang wong kafir sih ya wis genah ya. Ya. Ini dari orang Islam. Ya. Akan datang sebagian manusia dari kalangan umatku yastahillunal hira, yang menghalalkan zina. Sudah terjadi apa mboten? Sudah. Ya. Bahkan dijadikan sebagai karya ilmiah. Ya. Maka nasihat saya buat saya pribadi dan buat panjenengan semuanya, kalau milih sekolah itu hati-hati. Milih sekolah niku napa? Hati-hati. Kita memasukkan anak ke sekolah itu tujuannya supaya anak jadi pinter apa bener? Pinter apa bener? Berarti orang pinter? Ya pinter ya bener. Apa jenengan mau pinter tapi keblinger? Mau jenengan? Tidak mau. Ya. Kita memasukkan anak ke sekolah itu tujuannya supaya ini benar, pintar, bukan keblinger. Dan itu amanah konstitusi. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3. Wah, ngerti Ustaz? Ya iya loh, masa orang ngerti? UUD 1945 pasal 31 ayat 3. Apa disebutkan di situ? Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Itu amanahnya konstitusi. Jadi pendidikan itu yang diselenggarakan di sekolah harus meningkatkan apa? Keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Kalau misalnya anak itu tidak iman, tidak takwa, tidak berakhlak mulia, apa kira-kira akan mencerdaskan? Mencerdaskan om boten? Boten. Sekarang kira-kira zina itu meningkatkan keimanan atau boten? Boten. Mana ada? Wong Nabi SAW ngendika dalam hadis yang sahih, la yazni zani wa huwa yazni, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, orang yang berzina ketika berzina dia tidak beriman. Jadi ketika orang berzina, saat dia berzina, ketika eksekusi melakukan berzina itu imannya itu dicabut saat itu. Berarti berzina itu meningkatkan keimanan atau menghabiskan keimanan? Menghabiskan keimanan. Bagaimana teknik ya, dicabutnya keimanan tersebut? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih, dan begitu pula Imam Adz-Dzahabi, idza zanal abdu kharaja minhul imanu wa kana kadhullah. Ketika seorang berzina
imannya dicabut kemudian berada di awang-awang seperti awan. Jadi ketika dia berzina dicabut. Fa idzan qala'a minha raja'a ilaihil iman. Ketika dia selesai zina, imannya turun lagi. Tapi kira-kira pepek napa mboten? Ya sudah berkurang. Ya. Kecuali kalau dia meyakini zina itu halal. Berarti dia itu sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itu konsekuensinya berat, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini saya bawakan perkataan para ulama kita. Seingat saya dibawakan oleh Imam Al-Qadhi Iyad. Ya, dibawakan oleh Imam Al-Qadhi Iyad. Qadarullah tadi sudah saya masukkan tapi apa terlewat atau gimana? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ketemu. Al-Imam Qadhi Iyad, ya, sebagaimana dinukil dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Yaqulul Qadhi Iyad, seorang ulama namanya Al-Imam Qadhi Iyad. Beliau berkata, wa kadzalika ajma'al muslimuna, para kaum muslimin sudah berijma', bersepakat, ala takfiri kulli man istahallal qatl. Para ulama telah berijma' tentang kafirnya orang yang menghalalkan membunuh. Membunuh halal napa haram? Haram. Orang yang menghalalkan membunuh dianggap oleh para ulama ijma' sepakat bahwa dia kafir. Au syurbal khamr, atau orang yang menghalalkan minum khamr. Awiz zina, atau orang yang menghalalkan perbuatan zina. Jadi orang yang berzina saja imannya akan berkurang, apalagi orang yang menghalalkan apa? Zina. Ya. Bisa jadi iman yang tadi ngawang-ngawang tadi tidak kembali lagi. Makanya tadi kan kita katakan lebih parah mana antara orang yang berzina dan meyakini zina itu haram dengan orang yang berzina tapi meyakini, atau orang yang tidak berzina bahkan tapi meyakini zina halal. Lebih parah yang mana? Yang meyakini zina itu halal. Ya. Maka ini bukan masalah remeh. Ya. Munculnya manusia-manusia yang menghalalkan perbuatan zina itu bukan masalah yang remeh. Dan itu bukan kekeliruan yang kecelakaan nggak sengaja. Ya. Jadi adanya disertasi yang kemudian diluluskan, adanya disertasi yang kemudian diluluskan dengan pemikiran seperti tadi itu, menghalalkan apa? Zina. Itu sebelum ujian promosi, ujian terbuka. Itu kan kemarin beritanya tentang ujian terbuka. Itu sudah melewati 4 kali ujian. Itu ujian yang kelima. Jadi dalam tradisi perguruan tinggi, ya, sebuah disertasi karya ilmiah S3 itu akan diluluskan setelah melewati 5 ujian. Yang kemarin itu yang kita lihat
viral di mana-mana itu ujian yang kelima. Dan tidak akan sampai ujian yang kelima kalau tidak lulus ujian pertama, kedua, ketiga, keempat. Ujian yang pertama diistilahkan dengan ujian komprehensif. Yang kedua ujian proposal, yang ketiga ujian pendahuluan, yang keempat ujian tertutup, baru kemudian yang kelima ujian terbuka. Dan biasanya kalau ujian terbuka itu sudah keluar SK-nya lulus. Jadi cuma seremonial. Ujian kelima itu cuma seremonial. Berarti apa? Ketika karya tulis seperti itu diloloskan di ujian yang kelima, berarti begitu parahnya sistem yang sudah ada di dalam. Bagaimana ujian pertama lulus, kedua lulus, ketiga, sing uji kan beda-beda. Berarti betapa mengguritanya pemikiran seperti itu di kampus-kampus yang labelnya Islam. Kira-kira panjenengan merasa aman atau tidak memasukkan anak ke sekolah-sekolah seperti itu? Aman apa mboten? Mboten. Ya. Maka nasihat pribadi, nasihat untuk kami pribadi dan buat panjenengan semua, hati-hati memilih sekolah buat siapa? Anak. Hati-hati memilih sekolah buat anak. Ya. Walaupun labelnya apa? Islam. Ya. Sekarang di zaman kita ini banyak orang-orang yang memakai label Islam, akan tetapi ternyata jauh dari ajaran Islam. Ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dan putra putri kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam. Allahumma amin. Jadi kesimpulannya, kumpul kebo halal apa haram? Halal apa haram? Kalau ada yang mau melegalkan, lawan apa mboten? Lawan apa mboten? Sing serulah. Nah gitu. Jangan pernah kita mau menyerah dengan orang-orang yang ingin merusak putra putri kita dan merusak negeri kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi pesannya dari takmir supaya ada kesempatan menjelang maghrib, buat siap-siap, buat ada yang mau wudu, ada yang mau siap-siap buka, ada yang mau kamar mandi, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.